Oke, jadi, halo teman-teman, di sini aku mau ngasih tahu cara simpel aja, gimana cara bikin, eee, Docker image, kemudian dijalankan sebagai Docker container dari Docker file yang kita udah punya. Jadi, nggak semerta-merta harus semua pakai Docker file, enggak Docker Compose, sorry, enggak. Kita bisa ngejalanin sendiri pakai terminal dan komennya Docker yang Docker punya. Jadi, andai kata kita udah punya Docker file di sini. Jadi, di dalam server ini ada satu Docker file. Nah, kita pindah dulu ke directory server, yang di mana aku udah pindah ke directory server nih. Nah, sekarang udah di directory server, kita ls misalnya udah ada Docker file di sini. Jadi, kalau kita mau istilahnya pertama-tama adalah bikin image-nya dulu. Jadi, kalau kita mau bikin image, kita bisa pakai command docker build. Nah, di docker build ini sebenarnya ada beberapa option kalau kita pakai help-nya. Jadi kalau misalnya docker build, kemudian dia ngasih option di sini, kemudian ngasih path atau URL atau strip di sini. Jadi kita bisa nambahin beberapa option, cuma yang penting di sini adalah strip T. Jadi strip T itu kita namain dia, nah, kita namain dia dengan tag name slash titik dua tag. Jadi kalau kita mau namain bisa. Biasanya untuk penamaan Docker image yang pertama adalah nama usernya, kemudian image-nya apa, kemudian versinya apa. Jadi misalkan Docker, kemudian build, kemudian kita pakai option T tadi untuk tag. Kemudian setelah option T ini kita specify namanya. Jadi nama kita, nama user bebas apa aja, kemudian nama image kita, kemudian ini biasanya versinya, jadi atau rilisnya. Jadi 1.0 karena ini yang pertama misalnya. Kemudian kita specify path-nya dia. Jadi kalau misalnya kita titik aja berarti dia ada directory yang sama sama kita. Sedangkan kalau misalnya ada di dalam folder katakanlah routes misalnya, dia bisa pakai seperti ini. Jadi karena directory yang sama, dia pakai titik aja. Nah, dia bakal building juga image-nya berdasarkan ini. Jadi kalau kita pakai from dan ini kita pakai apa image yang udah pernah ada sebelumnya, kita istilahnya narik dari Docker Hub ke sini. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman coba bakal beda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman coba terus lama, artinya itu baru pertama kali dicoba, sedangkan kalau cepet ya artinya itu udah pernah di-pull sebelumnya ini image di device teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ketik docker images, nah dia ada di sini paling atas, paling baru, tag-nya 1.0 dengan image ID segini dan size-nya 896 MB di sini. Dan ini gede banget ya teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati untuk tidak menyimpan banyak image karena bisa aja untuk menuin memori teman-teman. Nah, udah aku rapiin dulu. Jadi kalau kita docker image lagi, ada ini paling atas, greg/app. Nah, di sini aku mau bikin kontainer atau ngejalanin kontainer berdasarkan image yang aku punya di sini. Jadi untuk ngejalanin kontainer sebenarnya tinggal dockeran kemudian greg/app. Sorry, greg/app kemudian 1.0. Kemudian sebenarnya dia udah jalan di sini dengan port aktif 8000. Cuma kalau teman-teman buka di port 8000, sebenarnya itu masih belum bisa. Sebenarnya masih, bentar, aku share deh Chrome-ku. Wait. Jadi kalau misalnya teman-teman buka localhost 8000, sebenarnya dia belum bisa dan belum jalan. Nah, gimana cara biar dia jalan adalah dengan seperti ini. Jadi aku clean up dulu. Jadi kalau kita misalnya docker ps tadi untuk lihat
running kontainer, sekarang nggak ada karena kita udah stop kontainernya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat segala kontainer yang pernah kita jalanin, ini ada dengan docker ps strip a. Jadi kalau misalnya docker ps help, nah a itu untuk all. Jadi kita bisa nunjukin semua kontainer default show just running. Jadi semua kontainer yang pernah kita jalanin. Dan kalau teman-teman lihat di sini, Docker PSA ini paling atas namanya Happy Area Bata. Jadi kayak nama benar-benar asal dan entah itu nama dari mana. Jadi istilahnya teman-teman susah untuk nge-tracking si kontainer yang ini. Dan yang bisa diakses adalah kontainer ID-nya dan name-nya aja. Sedangkan image-nya nggak bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ini, misalnya aku clean up dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau remove nih si Docker container tadi, nggak bisa tuh pakai nama image-nya. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah pakai namanya dia atau ID-nya dia. Jadi RM itu buat nge-remove. Jadi Docker PSA lagi, aku mau lihat ID-nya dia berapa. Kemudian aku mau remove dia, RM, kemudian ID-nya di sini. Jadi ketika kita Docker PSA lagi, dia udah nggak ada di sini. Jadi itu caranya. Nah, itu kan susah banget kalau misalnya nggak pakai nama atau namanya aneh banget tuh. Nah, bisa kita akalin dengan docker run yang tadi kita punya image namanya greg app, kemudian 1.0. Kemudian di sini sebelum nama image-nya kita bisa kasih name dia, misalnya app aja. Nah, ketika dia jalan, sebenarnya ini lagi jalan dan kita nggak bisa apa-apa, kita buka ini yang baru deh. Kemudian dia docker, kemudian ps. Nah, di sini names-nya udah bisa app. Jadi kalau kita mau stop juga bisa dengan kayak docker stop app. App-nya berhenti. Jadi kita lihat di sini beneran udah berhenti prosesnya jalan. Jadi untuk namain bisa pakai strip name. Kemudian kalau misalnya kita mau jalan di background nih, nggak mau dia terus-terusan di situ, kita bisa pakai strip d. Sorry. Ini soalnya udah pernah ada yang namanya ini. Jadi dia agak ngamuk sebenarnya. Jadi kita remove aja yang namanya app, docker PSA lagi, dia udah nggak ada. Kemudian kita bikin baru lagi nih. Kita bikin yang namanya app lagi, tapi sekarang pakai strip D atau detach namanya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau lihat apa aja option yang bisa dipilih, ada strip W, kemudian strip U, strip T, strip P, kemudian masih banyak lagi. Cuma yang paling penting di sini antara D, kemudian E ini ntar butuh, kemudian P di sini publish, kemudian V untuk volume. Jadi aku tunjukin satu-satu. Tadi name juga penting. Jadi untuk D ini dia ngejalanin di background. Jadi kalau misalnya tadi dia tetap ada di sini, sekarang dia udah berjalan di background. Jadi kalau misalnya docker ps, dia udah ada sendiri jalan di prosesnya di belakang dan nggak ganggu lagi terminal. Jadi kita bisa stop app, kita bisa remove app ini. Nah, kita tadi kan seperti yang udah aku tunjukin, ketika kita akses port 8000 sebenarnya dia nggak ke expose karena kita belum masang option P di sini. Jadi publish di sini kita bisa 8000 dan 8000 di sini. Jadi 8000 yang kiri adalah untuk kita dan 8000 yang kanan adalah untuk kontainernya sendiri. Jadi ketika kita jalankan ini, kita docker ps lagi. Nah, kalau misalnya aku buka di localhost 8000, nah API-nya bisa, sorry, kalau misalnya agak kasar, nah ini sekarang kita bisa lihat ternyata API-nya benar-benar jalan. Jadi gitu untuk
kita ngaksesnya pakai strip P. Jadi kira-kira untuk kontainernya sebenarnya itu dulu. Jadi buat teman-teman bisa coba ini di tempat masing-masing dan semoga berhasil.